sekarang, pernyataan Prabowo Subianto yang mengatakan tidak akan melakukan reshuffle kabinet. Pernyataan Prabowo ini disampaikan setelah menghadiri International Conference on Infrastructure di Jakarta tanggal 12 Juni beberapa hari yang lalu. Tentu saja pernyataan Prabowo Subianto yang mengatakan tidak akan melakukan reshuffle kabinet, tidak ada reshuffle kabinet, automatically ini mengamputasi sekaligus menepis dugaan-dugaan yang selama ini muncul di berbagai kalangan soal adanya kemungkinan reshuffle kabinet yang dilakukan kepada kabinet Merah Putih. Karena memang harus kita akui, sebelum Prabowo Subianto mengatakan tidak ada reshuffle, seminggu, 2 minggu, dan bahkan sebulan sebelumnya, begitu banyak sebenarnya spekulasi-spekulasi liar dan dugaan-dugaan soal kemungkinan-kemungkinan Prabowo Subianto itu akan melakukan reshuffle kabinet. Misalnya dalam peringatan hari lahir Pancasila tanggal 2 Juni beberapa hari yang lalu, Prabowo Subianto misalnya secara terbuka, secara lantang mengatakan akan menindak tegas kepada pejabat-pejabat yang dinilai berkhianat kepada bangsa dan negara. Akan menindak tegas siapapun mereka, pejabat-pejabat yang memang tidak bekerja untuk bangsa dan negara. Itu adalah pemantik yang sebenarnya publik menduga-duga bahwa ini jangan-jangan akan ada reshuffle kabinet kepada para pembantu dan kepada siapapun pihak-pihak yang selama ini berada di inner circle kekuasaan pemerintah. Karena bagi Prabowo Subianto, siapapun mereka berkhianat, misalnya berkhianat itu terlibat dalam tindakan korupsi, mungkin dianggap tidak bekerja secara maksimal, bukan tidak mungkin, tanpa pandang bulu siapakah dia, berasal dari partai apapun, suku, agama, dan seterusnya, itu akan ditindak. Itu adalah spekulasi-spekulasi yang kemudian membuat betapa begitu banyak sebenarnya dugaan-dugaan soal kemungkinan Prabowo Subianto itu akan melakukan reshuffle kabinet. Bahkan kalau ditarik sebelumnya, misalnya ketika sejumlah menteri mengeluarkan statement-statement yang menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kontroversi yang membuat begitu banyak pihak sebenarnya begitu jengah dan berharap ada reshuffle kabinet karena pejabat publik tidak seharusnya melakukan pernyataan-pernyataan yang kontroversial, pernyataan-pernyataan yang justru menimbulkan kegaduhan. Bahkan sebelumnya lagi, kalau kita mau cek indikasi soal kenapa muncul dugaan reshuffle itu, ya tentu karena memang di tengah persoalan kebangsaan kita yang cukup rumit dan cukup kompleks, kinerja menteri itu dinilai underperform dan tidak sesuai dengan ekspektasi. Misalnya di bidang soal akses terhadap pendidikan, terkait dengan pertumbuhan ekonomi, terkait dengan kemiskinan, terkait dengan pengangguran, itu kan menjadi problem yang cukup serius. Persoalan-persoalan yang mestinya ini harus menjadi prioritas dan segera harus dituntaskan oleh para pembantu-pembantu presiden. Jadi indikasi-indikasi terkait dengan sulitnya mencari pekerjaan, indikasi terkait dengan angka pengangguran dan kemiskinan yang sampai saat ini belum ada solusinya, ini ditengarai oleh publik bahwa sebenarnya Presiden dalam waktu tidak lama lagi sangat mungkin akan melakukan pergantian menteri dan kabinetnya. Bahkan ketika ada pertemuan Megawati dengan Prabowo Subianto dalam hari lahir Pancasila gitu ya, itu juga disebut-sebut sebagai momentum bahwa sebenarnya bukan tidak mungkin PDIP sedang melakukan upaya-upaya penjajakan kerjasama politik dengan Prabowo yang berujung pada soal kemungkinan PDIP akan masuk dalam koalisi. Inilah yang kemudian menjadi indikasi kenapa pembicaraan dan spekulasi publik soal kemungkinan reshuffle itu selalu muncul. Tapi dilalahnya ketika tanggal 12 Juni setelah mengikuti International Conference on Infrastructure, Prabowo Subianto menepis itu semua. Bahwa tak ada reshuffle, tak ada pergantian, Prabowo meyakini bahwa semua timnya, semua pembantunya itu bekerja keras dan bekerja maksimal. Meski Prabowo Subianto mengakui mungkin 1-2 ada para pembantunya itu yang mengeluarkan statement-statement yang sempat menimbulkan kegaduhan dan kontroversi, itu dianggap wajar karena sebagai pejabat-pejabat mungkin masih ada yang baru dan belum menyesuaikan dengan ritmenya sebagai pejabat. Tapi overall ini case close. Jadi publik jangan lagi ada yang kemudian berspekulasi, apalagi menduga-duga soal kemungkinan adanya reshuffle setelah Presiden Republik Indonesia secara definitif, secara pasti mengatakan bahwa tak ada reshuffle, tak ada pergantian kabinet,
dan semua pembantu presiden itu sudah bekerja keras dan bekerja dengan maksimal. Lalu apa yang kemudian kita bisa simpulkan ataupun kita ambil benang merahnya soal pernyataan presiden yang mengatakan tidak ada reshuffle? Pertama, bagi saya ini semacam kesempatan yang kedua yang sepertinya ingin diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada para pembantunya untuk bekerja secara maksimal. Saya kira, hakul yakin bahwa sebenarnya Presiden sudah punya listing siapa sebenarnya menteri-menteri itu yang kinerjanya underperform, tidak sesuai dengan ekspektasi, menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kontroversi, dan tidak sesuai dengan harapan. Cuman kenapa tidak dilakukan reshuffle? Tentu ini cari waktu yang pas sebenarnya untuk melakukan pergantian. Inilah yang saya sebut semacam ini adalah semacam second opportunity, semacam kesempatan yang kedua yang mestinya harus dilihat oleh para pembantu, oleh para orang-orang di sekitar pemerintah untuk segera bisa menentukan agenda dan keinginan-keinginan dari seorang presiden. Oleh karena itu, jabatan politik, jabatan publik apapun itu seperti menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga yang dianggap setara dengan menteri harus mulai bekerja secara maksimal, harus bekerja keras. Apapun yang dilakukan oleh mereka tentu harus sesuai dengan ekspektasi. Apapun misalnya harus mampu menentukan persoalan-persoalan krusial yang memang ini menjadi tujuan dari pemerintah saat ini, yaitu Pak Prabowo Subianto. Oleh karena itu, ketika Prabowo mengatakan tidak ada reshuffle, ini semacam kesempatan yang kedua yang diberikan secara terbuka supaya para pembantunya itu bisa membenahi celah, membenahi kekurangan, dan harapan-harapan semoga Indonesia itu semakin mantap sesuai dengan visi pemerintah dan presiden sesuai dengan harapan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua secara prinsip adalah ini sebagai bentuk bagaimana Prabowo Subianto itu melihat bagaimana potensi-potensi yang dimiliki oleh kabinetnya yang dianggap sebagai the dream team kabinet terbaik itu harus ada pembuktiannya. Apa pembuktian yang nyata dari ini semua? Adalah kinerja yang tuntas, adalah kinerja yang maksimal, sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan kinerjanya masing-masing. Oleh karena itu, kita masih ingatkan, hingar-bingar, pujian, tepuk tangan, aplaus, terjadi di mana-mana ketika kabinet merah putih ini dibentuk, yaitu kabinet yang dinilai solid, kabinet yang diisi oleh orang-orang terbaik, kabinet yang diisi oleh mereka yang memiliki kapasitas, kompetensi, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi Prabowo sebenarnya ketika mengatakan tidak ada reshuffle, ini semacam momen pembuktian kepada para menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga. Saatnya Anda semua itu menunjukkan kepada rakyat soal kinerja yang baik dan kinerja yang sesuai dengan harapan. Apa? Minimal program-program prioritas, minimal program-program yang down to earth pro kerakyatan itu bisa selesai. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Persoalan yang kita hadapi saat ini adalah persoalan ekonomi. Jadi siapapun yang terlibat dalam tim ekonomi di sekitar presiden, tak ada lagi cerita. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa tim ekonomi yang ada di sekitar presiden mampu memutuskan persoalan ekonomi. Apalagi persoalan sulitnya mencari pekerjaan. Kan kita melihat beberapa waktu yang lalu, job fair terjadi di mana-mana, ada di Bekasi, ada di Jakarta. Bukan hanya dikerubungi oleh ratusan orang, tapi kan ini menunjukkan satu realitas politik bahwa angka pengangguran, sulitnya orang mencari pekerjaan adalah program yang cukup serius. Dalam konteks inilah siapapun yang terlibat di dalamnya terkait dengan soal bagaimana mencari pekerjaan, soal pengangguran, itu harus mampu mencari solusi-solusi yang konkret, solusi-solusi yang mantap, sehingga apapun yang kita hadapi di masa-masa yang akan datang itu tentu sesuai dengan harapan. Begitupun dengan problem kemiskinan, begitupun misalnya dengan problem kesejahteraan, itu adalah hal-hal yang real yang saat ini dihadapi oleh kebangsaan kita. Oleh karena itu, dua hal inilah yang saya paling mungkin kita bisa petik hikmahnya dari pernyataan seorang presiden yang mengatakan tidak ada reshuffle. Apa? Ini kesempatan yang kedua kepada para menteri dan kepada para pembantu yang lain untuk Anda berbenah dan bekerja keras. Nah, yang kedua adalah ini semacam moment of the truth, bahwa Anda itu adalah menteri terbaik, wakil menteri terbaik, kepala badan terbaik, kepala lembaga terbaik, sebagai orang yang dinilai punya inisiatif, punya karakteristik, punya kemampuan untuk membantu mewujudkan kinerja-kinerja dari seorang presiden. Oleh karena itu, bagi saya mungkin ini adalah
Bagaimana Prabowo Subianto mencoba untuk melihat kembali para menterinya ini bisa bekerja dengan tuntas, mampu melakukan koordinasi, mampu mewujudkan visi misi yang ada. Tanpa itu semua, saya kira memang kita semua tinggal menunggu kira-kira reshuffle itu akan dilakukan oleh seorang presiden. Tapi ala kulli hal bagi saya, reshuffle itu entah kapanpun akan dilakukan, entah akhir tahun ini, atau tahun bulan depan, atau 2 tahun lagi. Itu adalah sesuatu yang niscaya. Karena reshuffle dalam tanda kutip, ini kan sunnatullah dalam tanda kutip. Apa yang disebut dengan sunnatullah? Siapapun presidennya pasti ada pergantian kabinet. Siapapun presidennya pasti ada rombak kabinet. Tujuannya apa? Untuk mengganti menteri-menteri yang tidak bekerja sesuai dengan ekspektasi. Kenapa ada pergantian menteri? Tentu supaya keinginan presiden, visi misi, ekspektasinya itu sesuai dengan harapan. Tapi biasanya ada beberapa anasir-anasir yang kemudian bisa kita tangkap. Kenapa keharusan dalam tanda kutip reshuffle itu mesti dilakukan? Entah ini tahun ini, entah tahun depan, ataukah 2 tahun lagi. Kenapa dianggap sebagai sebuah keharusan dalam sebuah pemerintahan? Ya banyak faktor. Pertama soal kinerja, yang kedua adalah faktor politik misalnya. Kalau ada partai politik, menteri-menteri yang tidak lagi misalnya tidak tertib secara politik, itu bukan tidak mungkin akan tinggal nunggu waktu untuk segera diganti oleh yang lain. Atau yang ketiga, karena ada faktor pihak lain. Ada partai lain yang kemudian ingin diajak gabung dan kemudian harus mengeluarkan orang-orang yang saat ini berada di luar kekuasaan politiknya. Wajar kalau kemudian ketika ada pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati dalam momen pertemuan hari lahir Pancasila beberapa hari yang lalu, kemudian ditindaklanjuti oleh sejumlah elit Gerindra, bertemu dengan Megawati misalnya di kediamannya di Tugu Umar, itu kan juga memantik spekulasi soal kemungkinan akan ada reshuffle karena ada keinginan untuk memasukkan kader-kader terbaik dari PDIP untuk menjadi bagian dari pemerintah. Oleh karena itu, yang paling penting kita sebagai rakyat Indonesia, tentu harapan terbesarnya adalah kalau memang ada para pembantu dari presiden, menteri, wakil menteri, kepala badan. Saya kira memang jangan kasih ampun mereka. Ganti dengan yang lain. Saya kira begitu banyak kader-kader terbaik bangsa di negara ini. Mulai dari kader terbaik dari partai, kader terbaik dari unsur kampus, kader terbaik dari masyarakat secara umum, gerakan civil society, LSM, kelompok-kelompok masyarakat. Saya kira banyak orang yang ingin memberikan dedikasi dan sumbangsih yang besar untuk mewujudkan bagaimana visi misi dan keinginan presiden untuk mensejahterakan bangsa Indonesia di masa-masa yang akan datang. Kita tunggu kesempatan yang kedua yang diberikan oleh presiden kepada para pembantunya dengan cara adalah pembuktian kinerja. Tak ada lagi cerita menteri untuk tidak kerja secara maksimal. Tidak ada lagi cerita menteri supaya mereka itu misalnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Kalau kesempatan yang kedua ini sudah diberikan, tak dimanfaatkan dengan baik, rakyat mendukung secara penuh Bapak Presiden untuk mengganti dan mereshuffle para pembantu-pembantunya itu. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.